Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayati, NIM 1906311000019 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Informatika. Saya di sini akan menjelaskan atau memberikan ulasan tentang pengantar pemrograman berbasis web. Apa sih pemrograman berbasis web itu? Pemrograman berbasis web merupakan suatu proses pembuatan sebuah program komputer berdasarkan pada halaman situs yang menampilkan berbagai informasi, baik itu berbentuk teks, gambar, video, audio, dan animasi melalui protokol transfer hypertext. Selanjutnya terdapat internet. Internet atau dapat diartikan sebagai international networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer sehingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Internet juga dapat diartikan sebagai interconnected networking, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa internet merupakan kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi dan mencakup seluruh dunia atau jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi. Contohnya, telepon, fiber optik, wireless, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai WWW atau World Wide Web, yaitu merupakan sebuah informasi global yang menghubungkan pengguna jaringan internet atau lebih dikenal dengan sebutan user ke server serta user yang lain untuk menyajikan data-data, dokumen, serta berbagai macam informasi yang dapat digunakan bersama dengan menggunakan bahasa HTML. Web server. Web server merupakan suatu perangkat lunak yang berada di dalam server dan memiliki fungsi untuk menerima halaman web melalui protokol browser. Adapun kegunaan dari web server diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request client. Yang kedua, membersihkan berbagai kode yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak lagi terpakai. Yang terakhir yaitu menyediakan data berdasarkan permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Protokol. Protokol merupakan bahasa standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. TCP atau IP yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol, yaitu merupakan cara standar untuk menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Selanjutnya terdapat HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP merupakan protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Selanjutnya ada URL atau Uniform Resource Locator, yaitu URL biasanya digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web. Adapun bisa dikatakan sebagai alamat ketika yang pertama, protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi. Yang kedua, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada. Yang ketiga yaitu jalur atau path serta nama file dari suatu informasi. Protokol transfer. Protokol transfer biasanya digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Pada protokol transfer terdapat 5 macam, yaitu yang pertama HTTP, yaitu merupakan protokol standar untuk suatu dokumen web. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file dalam format teks dalam suatu server komputer di internet. Yang ketiga ada Gopher atau yang digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang keempat yaitu ada
NNT NTTP, Networks News Transfer Protocol, digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Dan yang terakhir atau kelima yaitu Telnet. Telnet ini digunakan untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya terdapat DNS atau Domain Name System, yang dapat diartikan sebagai sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Atau juga DNS ini dapat diartikan sebagai suatu tingkat-tingkat domain yang merupakan kelompok komputer-komputer yang terhubung ke internet. Homepage. Homepage ini terdiri dari 3. Yang pertama, website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan pembahasan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua yaitu ada webpack atau halaman web yang merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu homepage. Homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Server dan klien. Nah, server ini merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Sedangkan klien merupakan suatu yang bertugas untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Selanjutnya ada web browser. Web browser sendiri itu berjalan pada komputer user. Web browser dapat diartikan sebagai tool untuk melakukan navigasi di web. Web browser biasanya digunakan untuk menampilkan dokumen web. Adapun contoh-contoh dari web browser yaitu seperti Internet Explorer dan juga Opera. Server dan klien. Nah, di sini yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada server side programmer. Server side programmer yaitu web server yang melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya seperti ASP, JSP, dan PHP. Sedangkan client-side programming yaitu merupakan web browser melakukan parse dan eksekusi hingga script embedded dalam halaman web. Contohnya yaitu HTML, VBS Script, dan JavaScript. Jadi perbedaannya ketika di server yaitu web server, sedangkan di klien yaitu web browser. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai ulasan pengantar pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.